Actually, here's the truth. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Actually, you don't need to be perfect to sound professional. Teman-teman nggak perlu tuh merasa harus sempurna ya untuk terdengar profesional. Because in the next 60 minutes ya di 60 menit ke depan, I'm going to show you simple, powerful ways ya to open presentations with confidence, explain your ideas clearly, and close with impact. Oke, Mr. G, are you ready untuk Siap, untuk mempresentasikan? Oke, siap. kalau begitu kepada Mr. G dipersilakan. Oke, thank you Kak Vera ya. Nah, hello everyone, welcome to today's session. Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi kita hari ini. Let me start with this. Have you ever felt nervous when you were about to give a presentation in English, especially in front of your boss, your client, or even a camera? Teman-teman pernah nggak merasa nervous gitu ketika harus tampil menggunakan bahasa Inggris ya di depan klien atau di depan bos atau bahkan di depan kamera? For any occasions ya, untuk apa ya, situasi-situasi apapun. Either it is a video call or professional ya, in professional term gitu, dalam kondisi profesional or else. Well, actually you are not alone ya, teman-teman nggak sendiri. Even experienced professional sometimes struggle with this. Bahkan mereka yang profesional juga merasa struggle juga dengan hal ini. Ya, kali-kali teman-teman ngerasa bahwa wah, yang profesional mah udah jam terbang tinggi, nggak pernah merasa nervous, nggak pernah merasa kaku gitu. No, ya, even professionals experience this kind of symptoms ya. Not feeling confidence, nggak terlalu percaya diri. And I get it ya, because presenting in your own language is one thing ya. Presentasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri aja itu sudah tantangan ya. Berbicara di depan umum saja sudah tantangan. And you must doing it in English gitu, dan lalu teman-teman harus melakukannya dengan bahasa Inggris. So I believe it is going to feel like stepping on stage ya, mungkin terasa seperti tampil di depan panggung yang besar ya, big stage, with your tongue tied gitu, dengan lidah yang terkunci. But actually here's the truth. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Actually you don't need to be perfect to sound professional. Teman-teman nggak perlu tuh merasa harus sempurna ya untuk terdengar profesional. Because in the next 60 minutes ya di 60 menit ke depan, I'm going to show you simple, powerful ways ya to open presentations with confidence, explain your ideas clearly, and close with impact ya. Karena 60 menit ke depan, ini beneran 60 menit Kak Vera ya. Mudah-mudahan di 60 menit ke depan ya saya akan sampaikan practical English ya, Inggris yang praktis gitu. Bukan Inggris yang level advance, high level kayak gimana, enggak ya. This is a practical English, simple because you can start to using it right away, karena teman-teman bisa langsung nanti menggunakannya ya. So sit back, stay curious ya, santai di kursinya masing-masing, mau sambil tiduran boleh, but stay curious ya, tetap penasaran. And don't just watch, interact, jangan hanya melihat saja, interaksi ya, because this isn't just a lecture, karena ini bukan hanya sekedar ceramah ya, this is your chance actually to upgrade your way to speak in English in front of other. Better, ini cara teman-teman ya, jadi sesi hari ini tuh bukan sekedar mendengarkan ceramah saya, sesi hari ini adalah waktu bagi teman-teman untuk bisa meningkatkan, mengupgrade kompetensi berbahasa Inggrisnya untuk bisa lebih baik lagi ketika berbicara di depan umum, spesifiknya presentasi bisnis. So, are you ready? I know you will ya. Silakan ketik ready ya di kolom komentar nih yang sudah siap ya untuk pemanasan ya, biar nggak kaku ininya ya, tubuhnya. Baik, kita masuk ke sesi presentasi kita. Nah, saya punya English Proficiency Index dari tahun 2024. Jadi sebuah lembaga English First ya, salah satu lembaga kursus tertua di dunia, umurnya kayaknya sudah 80 tahunan deh.
Karena kurang lebih 10 tahun yang lalu dia berulang tahun yang ke-70 sekian. Mungkin sekarang 80 menuju 90 tahun. Nah, salah satu hal yang plus dari institusi tersebut adalah setiap tahun itu selalu merilis English Proficiency Index atau level sebuah negara yang bukan penutur bahasa Inggris asli, itu level kemampuan bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Karena memang cabang dari institusi tersebut sudah menjangkau di seluruh dunia. Mungkin teman-teman juga familiar dengan itu ya. Nah, kira-kira bisa ditebak nggak yang level 1 itu apa? Atau yang juara pertama itu apa? Oke, sebelum teman-teman nebak ya, silakan tuh boleh nebak yang juara 1 ya, non-native English speaking country. Jadi negara yang bukan penutur bahasa Inggris tetapi kemampuan bahasa Inggrisnya keren. Apa kira-kira? Silakan boleh nebak-nebak ya di kolom chat. Saya berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. So, number one is Netherlands, ya, atau Belanda. Itu nomor 1. Jadi sehari-hari mereka tidak berbahasa Inggris, tetapi teman-teman kalau berkunjung ke Belanda, jangan khawatir ya. Rata-rata mereka fluent berbahasa Inggris. Itu nomor 1. Yang kedua, Norwegia, negara Norway. Nah, yang ketiga nih, tetangga kita paling dekat. Ayo, siapa mau nebak mana tuh? Ada Oke, Kak Imam, betul sekali Kak Imam, tepat ya Kak Imam Nugroho. Singapura, Singapura itu ada di peringkat ketiga. Nah, apa kabar Indonesia? That's the questions. Nah, itu pertanyaannya, Indonesia nih di mana levelnya, di mana posisinya? The good news is ya tahun kemarin ya tahun 2024 ini kabar terbaiknya adalah kita naik lebih tinggi dibandingkan Jepang. Ya ada penurunan dari Jepang. Mungkin karena jumlah penduduk yang merosot juga bisa jadi ya. Ada hubungannya ya. Kemudian kita juga di atas China ya meskipun secara industri luar biasa perkembangan China saat ini tetapi alhamdulillah kita ada di atas China tahun 2024. Nah, cuma dibandingkan dengan negara-negara tangga terdekat, ya kita jauh sekali levelnya. Ya, di level 77. Nah, ini kita udah jauh banget tuh ya, disparitasnya atau gap-nya ya. Ada Syria, negara yang perang aja masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia nih, yang masih ada konflik ya, dikit-dikit perang saudara, mudah-mudahan segera reda ya. And then the next is Algeria. Algeria itu 78 levelnya. Artinya lebih rendah lagi. Yang ke-79 Mozambik. Dan kita ada di bawah Mozambik, teman-teman. Kita ada di level ke-80. Di bawah Filipina, di bawah Vietnam. Ya, masih di atas Thailand, ya. Tetapi kita ada di bawah Korea Selatan. Tadinya kita ada di atas Korea Selatan, kemudian kita ada di bawah Korea Selatan sekarang. It means that the world is changing, ya. Dunia sekarang berubah, saling berkompetisi. That's why today's sessions is very important. Itulah kenapa sesi kita hari ini menjadi sangat penting because hopefully through these sessions, mudah-mudahan berdasarkan sesi kita hari ini, ya, there will be a short spark, ya, ada percikan api yang pendek yang langsung bikin kita termotivasi, that directly able to motivate us, ya, to learn and use English on daily basis. Karena itu kuncinya. Ya, belajar dan menggunakan bahasa Inggris di keseharian. Because this is a language. Ini adalah bahasa. Talking about language is talking about daily habits. Jadi berbicara tentang sebuah bahasa itu berbicara tentang kebiasaan harian. So if you only depend on an event, a seminar, a course, weekly, ya, kalau kita hanya mengandalkan event saja, kursus, ya pembelajaran di sekolah misalkan, ya nggak akan bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Karena targetnya adalah harian. Kalau di sekolah ya mungkin seminggu sekali atau 2 kali, di tempat kursus juga sama. So it is very important for you to think about what can I do on daily basis gitu. Apa yang bisa saya lakukan di keseharian in terms of upgrade my competence to speak English gitu, terkait mengupgrade kemampuan saya untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, secara spesifiknya untuk sesi kita hari ini adalah terkait business presentations.
So this is the brief introduction from me. Ya, nama saya Gatot Sandi. Saya bisa dilacak kehidupannya ya. Ada di Facebook ya. Bisa ketik nama Gatot Sandi ada di Facebook, ada di YouTube juga. Masih sedikit followernya, silahkan, saya masih begging subscriber nih ya. Kemudian di Thread juga ada, ya saya hidup di sana, Instagram juga sama, LinkedIn juga ada, dan silahkan directly contact me, ya silahkan langsung mengkontak saya in terms of there is a problem related with English language. Ketika ada masalah terkait bahasa Inggris, you want to discuss something, ya, don't be hesitant to DM me, ya, jangan ragu untuk mend-DM saya di saluran tersebut, ya, dan insya Allah ya akan saya balas ya, because that is very important for me to recognize your needs ya, karena itu jadi penting banget buat saya untuk bisa mengenali kebutuhannya teman-teman. Oke. Now, through these sessions, ya di sesi kita hari ini, you don't need to wait until my presentation is done to propose a questions. Teman-teman nggak perlu menunggu sampai selesai untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan directly you can type on chat sections ya, atau chat button. Silahkan tap chat buttonnya, kemudian ajukan pertanyaan. Perhaps Miss Vera would help me ya on the end of presentations ya, di 1 jam nanti terakhir sesi presentasi saya untuk menyampaikan pertanyaan di sesi tanya jawab ya. Okay, so this is your first step. Ini adalah tahapan pertama teman-teman. If you want to increase your competence to be able to present in English language, English public speaking, English presentations, your formula on daily basis is must. Nah, teman-teman bisa langsung terapkan nanti di sesi kita hari ini. Ya, M-nya ini apa? M-nya adalah mixed language atau bahasa campur. Don't be hesitant to use it. This is the example. Ini contohnya ya. Can you jelaskan more clearly about the easy of the presentations? Gitu. Nggak apa-apa dicampur-campur aja. Anak Jaksel style ya. That what makes Jakarta has highest level ya compare with other cities in the world. Jadi level Jakarta itu kalau di EF English Proficiency Index itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan kota-kota yang lain. Tapi secara negara as a whole kita ada di level ke-80. Namun secara kota, Jakarta itu termasuk kota dengan pengguna bahasa Inggris yang aktif di dunia. Ya, jadi jangan ragu untuk menggunakan, nggak perlu malu. Because this is an international way. Karena ini tuh cara internasional. Orang internasional berkomunikasi, absorb English into their own language. Ya, it's using campur-campur language or mixed language. You can take a look at Singapore. Teman-teman bisa melihat di Singapura, di Malaysia, ya di Filipina. Mereka menggunakan bahasa Inggris di keseharian santai aja. Sama santainya seperti orang Sunda yang mencampur bahasa Indonesia, orang Jawa yang juga menggunakan bahasa Indonesia, kan itu campur-campur dan biasa saja. Ya, don't be like make English as so that special. Ya, jangan membuat bahasa Inggris seperti yang spesial banget gitu. This is just like any other languages. Sama seperti bahasa-bahasa yang lain ya. Kalau kita bertemu orang Papua, kan kita berinteraksi dengan bahasa asing juga tuh. Ya sama levelnya, bahasa asing, bahasa Papua, bahasa asing juga, bahasa Inggris, bahasa asing juga, sama aja levelnya. Nggak sespesial itu. Ya. So, use it on daily basis, even when you have to mix it gitu. Bahkan ketika kita harus mencampurnya. And then, if you want to raise the bar, kalau teman-teman mau meningkatkan levelnya, ask, ya, ask for it. There are 2 ways, ada 2 cara bagi teman-teman untuk melakukannya. The first is how to say blah 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 in English. Bagaimana mengatakan, apa ya misalkan? Bagaimana mengatakan misalkan in English, gitu misalkan ya. So, how to say misalkan in English, atau what is misalkan in English. Nah, then you will get the answer gitu. Dengan cara ini, teman-teman akan mendapatkan direct answer. Jadi jawaban langsung. So, compare with you try to hold on the struggle, ya teman-teman bertahan di struggle untuk mencari kosakata yang teman-teman tidak temukan. Directly use that into a questions, ya. Langsung
gunakan itu ke bentuk atau format pertanyaan. Ya, so this is the first strategy. Today's menu, we need to learn 3 steps. Ya, kita akan atau perlu untuk belajar 3 hal ini in terms of presentations. The first one is opening with impact, membuka dengan dampak yang bagus atau dengan impact betul ya, dampak ya, dengan dampak yang baik. Yang kedua adalah delivering with clarity. Jadi menyampaikan konten atau isi dengan kejelasan. Kira-kira formulanya apa saja? Contohnya kayak gimana? Tenang ya, semua nanti akan diberikan. And the third one is closing with confidence. There is no such things as second impressions, ya. Nggak ada yang dinamakan sebagai kesan kedua. That's why opening with impact is important, ya, because this is the first impressions. Karena ini adalah impresi pertama. Jadi impresi pertama adalah yang menentukan orang lain itu akan follow apa yang kita katakan atau tidak. But they will go home, mereka akan pulang with the last impressions, dengan kesan terakhir. Nah, ini yang akan jadi their patron gitu, atau their pattern to recognize us gitu. Pola mereka untuk mengenali kita itu datangnya dari moment closing. That's why all of this is very important, but beware ya with opening and closing. Yeah, so let's jump right in to opening with impact. Bagaimana membuka sesi dengan baik. Sebelum masuk ke sana, probably there is kind of confusions in terms of public speaking and presentations. Mungkin ada kebingungan terkait apa itu public speaking, apa itu presentasi. Nah, kita ada di mana saat ini, ya? So, public speaking has many forms, gitu. Jadi, public speaking itu banyak bentuknya. For example, ada speech, ya, pidato, seperti pidato politik, pidato presiden, ya, di gedung DPR, atau lomba pidato misalkan, ya. This is kind of public speaking. And then sing on the stage, ya, bernyanyi di panggung yang besar. Ini juga kind of public speaking. You need to communicate with your audience. Teman-teman tetap perlu untuk berkomunikasi dengan audiensnya sesuai dengan konteksnya. The third one is play a drama, ya, on the stage. Jadi memainkan drama di panggung, acting. This is also kind of public speaking. Kalau teman-teman melihat di teater, ya, karakter-karakternya juga kan sama. Mereka tidak hanya berinteraksi dengan karakter yang lainnya, but also interact, ya, with the audience, berinteraksi dengan audience. So, and the fourth one is lecture, seperti ceramah, ya. Hari ini nih, saya lagi ceramah nih sekarang, ya. I'm giving you a lecture, ya. So, this is kind of public speaking. And the last one is presentations, ya, mempresentasikan sesuatu. Nah, jadi sudah bisa kelihatan ya. Jadi sebetulnya ini bukan lawan, tetapi bagian. So presentations is kind of public speaking. Itu jenis dari public speaking. Nah, di presentasi juga banyak lagi jenisnya. Ada public presentations, ya, presentasi yang dilakukan di depan publik untuk event-event publik. Nah, bedanya apa? Presentasi dengan public speaking, perbedaannya adalah ada yang dipresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Something, ya, like slide presentation, seperti slide presentasi itu adalah yang dipresentasikan. Jadi ada yang sesuatu, ya, ada present, ada hadiah yang diberikan. That's why the term is kind of different. Itu kenapa terminologinya menjadi berbeda. Atau corporate presentations. Nah, ini gayanya atau stylenya berbeda lagi. Ya, dan yang ketiga ada pitching atau selling, ya, melakukan sesi penjualan atau pitching presentations, ya, one-on-one, one-on-two, or group presentation, ya, small group presentations, training, teaching, this is kind of presentations, karena ada konten yang di-deliver, ada konten yang ditampakkan, yang ditunjukkan. Meeting report misalkan, ya, kalau di kantor, seperti kita melakukan rapat, kemudian ada laporan yang disampaikan, this is also kind of presentations. And today's sessions, we are going to focus on corporate presentations. Jadi di sesi kita hari ini kita akan fokus pada style atau gaya di corporate presentations. One thing for sure, satu yang pasti, ya, di corporate presentation itu waktu pasti sangat singkat.
Jadi kita nggak bisa berderai-derai karena buku terkait presentasi itu banyak sekali nih ya. Saya di depan saya ini, oh ya. Nah, ini ada dua nih yang saya punya ya. Uh, if you follow this book, kalau teman-teman mengikuti buku ini for corporate presentations, pasti akan lama waktunya. Seperti sesi kita hari ini kan lama tuh waktunya ya, 1,5 jam. Nah, di corporate itu tidak seperti itu, because we depend on the decision makers time gitu, karena kita akan mengikuti polanya pengambil keputusan, dan mereka para pengambil keputusan itu pasti orang sibuk ya, nggak mungkin santai gitu mendengarkan presentasi kita. Jadi in corporate presentation it should be done as short as possible. Jadi di corporate presentasi itu harus diselesaikan dalam waktu yang dalam tanda petik sesingkat namun tetap efektif. Nah, berbeda dengan public presentation, misalkan ini sekarang nih, saya lagi lakukan presentasi juga, nih kan agak berbeda, waktunya agak lama, timingnya lebih santai, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kalau di corporate presentations, itu pasti singkat. So, based on this background, nih, berdasarkan latar belakang ini, all of the example that you will get ya during my presentation, semua contoh-contoh yang akan teman-teman dapatkan di presentasi kita hari ini, are based on this context. Itu berdasarkan konteks corporate presentations. Jadi jangan dibentur-benturkan ya. Misalkan, saya belajar presentasi ke ini tuh, di pembukaan itu ya harus ada hook dulu, harus ada pola hooknya juga kan macam-macam gitu. Ada yang P2P, ada yang macam-macam formulanya. Nah, di corporate presentations itu dalam tanda petik ya tidak terlalu efektif untuk menggunakan metode-metode yang memakan waktu yang lama. Jadi harus singkat. Nah, sekarang ada di bagian opening. Apa saja yang bisa kita sampaikan di bagian opening? Oke. Well begun is half done. Jadi memulai dengan baik itu tuh udah setengah selesai, kata Aristoteles. Ya, nah, apa yang bisa kita mulai dengan baik? There are 3 things. Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah menyampaikan salam. Oke, boleh dia mute terlebih dahulu. Yang pertama adalah menyampaikan salam, ya, greeting and introductions, dan perkenalan. Jadi singkat saja. Good morning everyone, my name is siapa, and my presentation is about apa. Dah, sesingkat itu. Hello everyone, my name is Gatot, ya, and I am your presenter for today, and I'm going to present about blah blah blah. My presentations is about blah blah blah. Ya, my presentation is about English for corporate presentations. Dah, sesingkat itu. Ya, nggak perlu have you ever know gitu atau do you ever felt. Nah, itu terlalu panjang ya. Jadi fokus di greeting dan introductions yang selaras. Jadi kalau kita lakukan selling misalkan, nah maka sampaikan misalkan portofolio selling kita atau pengalaman kita ya sebagai tim yang ada di bagian penjualan. Kemudian lanjut ke giving an overview, ya, menyampaikan overview atau apa yang akan didapatkan oleh audiens. Ya, langsung, I'm going to focus on titik-titik. I have divided my presentations into berapa parts. Saya membagi presentasi saya ke dalam berapa bagian. Kemudian yang ketiga adalah managing time, ya, pastikan audiens itu tahu berapa lama waktu yang akan kita gunakan untuk menyampaikan presentasi kita. Ya, so my presentations will take about berapa menit? Ya, how many minutes? Mostly around 5 to 10 minutes. Biasanya antara 5 sampai 10 menit. Jadi kalau nanti teman-teman berinteraksi itu di corporate, ya karena saya mengalaminya langsung ya, pernah diberikan satu sesi untuk melakukan sesi pitching, mereka bilang waktunya setengah jam. Pas datang ya ke sebuah bank, decision maker-nya bilang, I'm sorry Mr. Gatot, I have only 5 minutes, so let's do it, gitu. Kan langsung kaget gitu ya, 5 menit ngapain aja. But alhamdulillah closing ya. So, please leave your questions until the end of my presentations misalkan. Ya. Nah, barangkali ini ada kebingungan, ya kita langsung masuk kepada contoh. Di bagian contoh, saya sudah memberikan 2 tipe contoh ya teman-teman. Ada contoh level basic, ada contoh level advance. Yang akan kita diskusikan hari ini, the thing that we are going to discuss today is about the basic example. Jadi contoh di level basic.
setidaknya teman-teman tahu flow-nya saja terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, good morning everyone. My name is Rina Santoso. I work in the HR team. Today, I want to share the result of our retention program project. Nah, ini biasanya tim HR. Nah, betul ya. Jadi di tim HR. Yang kedua, I'm going to focus on three things. Nah, ini langsung ya. Atau misalkan tadi kalau contoh kalimatnya, I've divided my presentations into three parts. Itu juga bisa digunakan. First, why we started this program. Ya, kenapa kita memulai program ini. Second, is about what we did. Ya, apa yang sudah dilakukan. Third, the result of the program. Hasil dari programnya apa. Secara singkat demikian. Yang ketiga adalah these presentations will take about 10 minutes. Presentasi ini akan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Please ask your questions. Ajukan pertanyaannya at the end atau at the end of my presentations kalau mau diulang ya. I will be happy to answer them later. Saya akan sangat happy ya, bahagia untuk menjawabnya kemudian. Nah, ini kurang lebihnya ya. Nah, di critical point opening ini ada beberapa kosakata yang kritis ya untuk kita ketahui cara pronunciation-nya. Ya, nah ini yang lebih lengkapnya seperti ini nanti silahkan dipelajari sendiri ya. Contohnya adalah name. Banyak yang bilang name ini dengan satu konsonan, satu huruf vokal maksudnya, satu vowel saja. Karena di sini hanya ada A ya, jadi di pronounce-nya seolah hanya name. My name is, padahal di sini pronounce-nya adalah A. Jadi bukan my name, tetapi my name. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini yang suka ketukar-tukar ya. Karena ada yang suka bilang, I would like to presentate. Nah, that is not even a word gitu. Itu tuh bukan kata-kata ya, presentate. Jadi kalau hadiah atau kata benda ya ini dibacanya present ya, pakai Z ya, suara S ini jadi Z. Present ya. Selesaikan di konsonan terakhir kalau di bahasa Inggris ya, jangan present tetapi present ya, ada T-nya gitu. Dikejar suara T-nya. Nah, kalau dia kata kerja atau verb, maka bukan present tetapi present. Oke. Nah, kalau dia kata benda dari format presentasinya presentation ya, presentation ya. Nah, ini logo seperti ini nih. Ini seperti shin dengan 3 titik ya kalau belajar huruf hijaiyah tuh ya. Nah, ini logo phonics-nya seperti ini. Itu sh ya, sh s tebal. Yang ketiga adalah work. Nah, work itu tidak dipronounce O, tetapi E ya, work. Jadi bukan walk, tetapi work, gitu ya, work. I work in HR department, ya. Itu contohnya. Nah, ini juga sama. Pion, umumnya, ya, ini yang pion ini, banyak kesalahan menyampaikannya question. I have a question. Padahal, question harusnya question ya, jadi C dilafalkannya. Saya paham ya, I do understand why these mistakes happen. Saya paham kenapa kesalahan ini muncul, because yang pion-pion kan umumnya memang shin ya, action, apalagi pronunciation, kemudian national gitu, nation negara ya, organization gitu kan disampaikannya shin. Jadi ketika bertemu question seolah terbawa ya dengan shin-shin yang lain. Jadi pelafalannya bukan question tetapi melainkan question ya, pakai C aja. Itu paling mudah. Ada lagi yang terakhir adalah third. Nah, kita perkenalan ya langsung dengan huruf phonics-nya. Nah, lambang ini atau logo ini itu kalau di bahasa Arab itu artinya tha dengan 3 titik ya. Jadi bukan T ya, bukan seperti ini bukan ya, dan bukan juga C ya, tetapi tha. Jadi third menyampaikannya seperti itu. Angka 3 juga sama ya, pada angka 3 ini logo ini pronunciation-nya juga digunakan third ya, atau three ya. Jadi third ini adalah ordinal number atau angka yang berdasarkan urutan. Kalau cardinal number-nya
three. Ordinal number-nya third. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, coba saya lihat di Kak Vera ada pertanyaan terlebih dahulu. Satu pertanyaan boleh Kak Vera sebelum kita lanjutkan? Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Doni di kolom komentar chat. Mm-mm. Untuk pertanyaannya, bagaimana melakukan bahasa Inggris ketika presentasi, tapi kita Mm-mm. bahasa Inggris belum mencapai pronounce Mm-mm. yang baik, atau di sini posisinya klien bule. Seperti Oke. itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Doni ya. Ini pertanyaannya bagus sekali dan memang praktikal di lapangan memang seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? First thing first, recognize the high frequency words. Jadi, pokoknya jangan langsung berpikir sempurna gitu. Jangan langsung berpikir kita harus tampil sempurna, pronunciation-nya harus oke. Nggak bisa karena real situation dosen misalkan dapat panggilan tugas untuk presentasi ke luar negeri, ikut simposium, dan seterusnya, kita nggak pernah tahu kapan. Dan rata-rata rentang persiapan itu singkat. Ya, rata-rata seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kenali high frequency words. Kenali satu atau dua kata, ya tiga deh ya, pakai rule of three, tiga kata yang penggunaannya itu high frequency atau akan selalu diulang-ulang. Di konteks saya, my high frequency word is present, present, and presentations. Ya, jadi saya nggak boleh salah pronounce, nggak boleh salah sebut untuk kosakata-kosakata terkait present, present, sama presentations. Nah, nggak tahu nih di konteksnya Kak Doni apa? Ya, maka recognize that high frequency words. Ya, kenali kata-kata yang frekuensinya itu akan selalu diulang-ulang gitu. Jadi yang low frequency words kalau salah sebut kan sudah selesai di situ aja. Next itu nggak akan disebut-sebut lagi gitu. Tetapi kalau high frequency words di awal dia akan ada, di tengah akan ada, di sesi closing juga akan ada. Nah itu kalau kita mengulang-ulang satu kosakata yang kita salah menyebutkannya, orang akan lebih mudah notice gitu. They will compare with other words gitu. Mereka akan mengkomparasi dengan kata-kata yang uh, lain, padahal kata-kata yang lain itu benar kita ucapkan, tetapi karena satu, dua, tiga kosakata yang diulang-ulang terus salah, seolah-olah the quality of our presentation is bad. Gitu. Nah, itu tips ya, tips kecil dari saya. Yang kedua adalah practice on real situation. Jadi berlatih di situasi yang real, not just practice it in front of camera, in front of mirror gitu. Jadi latihannya jangan di depan kamera, jangan di depan kaca. Ya practice in front of real people. Jadi berlatih di orang yang beneran gitu. If you have your team, ya kalau teman-teman punya tim, ya ask your team, ya 2 or 3 person, 2 atau 3 orang, ya do the real presentations first ya before your actual presentations. Nah, mudah-mudahan dua tips ini membantu karena ini aja kalau bisa ditemukan, wah itu udah memoles ya setidaknya 75% deh the quality of your presentations is perceived to be perfect in front of the audience. Insya Allah ya. Demikian Kak Doni. Oke, kita jawab pertanyaan itu dulu ya. Oke, Kita lanjutkan. makasih. Oke, sama-sama Kak Doni. Semoga membantu. Nah, selanjutnya adalah pada bagian delivering with clarity. Kita masuk pada bagian konten, ya. Yang ketiga nanti pada terkait closing. Nah, di konten ini ada 4 tahap, lumayan kompleks ya 4 tahap ini. This to support, ini untuk mensupport. Strong communication isn't about saying a lot, ya, bahwa komunikasi yang kuat itu bukan tentang berapa banyak kalimat yang kita bisa sampaikan, but is about saying what matters the most, gitu, menyampaikan apa yang paling penting. So, using the spirit, ya, dengan semangat ini, these 4 level or steps is done to you, ya, diselesaikan nih buat teman-teman. Jadi yang pertama adalah starting strong, ini startnya ini mulai ke konten ya. So, you can say, let us start with, setelah perkenalan, kemudian menyampaikan durations, waktu, dan segala macam, langsung. Oke, let us start with apa? Kalau dalam konteks saya, tadi saya memulainya di part kedua itu dengan English Proficiency Index, ya, global scale. Nah, itu ya, ini sama juga. Ya, let us start with bla bla bla.
I would like to begin by titik-titik. Saya ingin memulainya dengan apa? Lalu, sampaikan ya ketika sudah selesai dipresentasikan, sampaikan smooth transitions. Jadi ada transisi yang saya sampaikan di sini ini namanya transisi ya, apa yang ingin kita sampaikan selanjutnya gitu. Nah, ini membantu, it helps the audience to recognize what they will get after this, to provide curiosity gitu, untuk memberikan rasa penasaran gitu, setelah ini apa ya. So this is the sample sentence. Ini contoh kalimatnya. So that covers everything I want to say about titik-titik. Jadi itu sudah mengcover apa yang saya sampaikan terkait HR report misalkan. Now, let us move on to titik-titik. Nah, ini clean share-nya gitu ya, pelicinnya gitu untuk ke next level. The third one is when you have to explaining data, ya, graph or chart, ya, terkait grafik atau tabel. Contoh kalimatnya misalkan, as you can see in this picture, seperti yang teman-teman lihat ya di gambar ini, atau as you can see in this table or chart, ya. This graph shows about This graph clearly shows about titik-titik. Gitu. Jadi grafik ini menunjukkan apa? Sampaikan interpretasinya. Nah, ini ya clue. Nanti di akhir saya akan sampaikan kalimat-kalimat apa yang jangan sampai disampaikan tuh. Ya, maka tetap di posisinya ya teman-teman ya, jangan hilang fokus ya, karena nanti di akhir sesi saya akan berikan 5 kalimat yang jangan sampai itu disampaikan ketika presentasi, apalagi presentasinya menggunakan bahasa Inggris. Because this is will downgrade ya the quality of your presentation. Karena pasti downgrade banget nanti kualitas presentasinya teman-teman. Nah, the last part is when you want to jump into the detail. Ketika teman-teman mau loncat ke bagian detail. Contohnya, let me expand on this point. Ya, izinkan saya untuk expand itu apa ya? Memperluas di poin ini atau menyampaikan hal ini lebih luas lagi. I would like to elaborate on this. Saya ingin mengelaborasikan di titik ini. Nah, apa yang ingin dielaborasikan? Ya, sampaikan. Oke, kita lihat ke contoh kalimatnya. Nah, sekarang saya mau berikan kesempatan nih. Di contoh presentasinya, ada nggak yang mau melatih pronunciation-nya? Tinggal dibaca saja. Nanti setelah itu, saya akan berikan feedback. Kira-kira apa yang bisa teman-teman perbaiki from the quality of your pronunciation so you are able to present better. Silakan, ada yang mau nggak? Di-unmute aja, Kak, saya mau, Kak. Gitu, silakan. I give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, oke. Contohnya, let us start with why we made this program. Ya, kita bisa mulai dengan kenapa kita memulai program ini. Ya, why we made this program. Kenapa kita membuat program ini? Last year, many employees, ya tahun lalu banyak karyawan kita left the company, meninggalkan perusahaan. We wanted to find a way. Kita ingin mencari sebuah jalan to make them stay longer, supaya mereka bisa bertahan lebih lama lagi. That's all about the reason, yaitu terkait alasan utamanya, ya karena ini versi singkat ya. Now let's move on to what we did in the program. Nah, itu alasan utamanya kenapa presentasi ini menjadi penting. Sekarang kita lanjut kepada apa yang sudah kita lakukan di program HR-nya. Jadi ini masih nyambung ya contohnya. As you can see in this chart, sebagaimana yang terlihat di tabel ini, the number of people who left the company, jumlah orang yang meninggalkan perusahaannya went down, menurun. Ya. This graph shows that the program gave a good result. Nah, ini menunjukkan bahwa programnya menunjukkan hasil yang baik. Nah, terakhir, ya, jump into the detail. So, let me explain more. Izinkan saya menjelaskannya dengan lebih lanjut. We made a mentor group. Kita bikin sebuah grup mentoring, ya, for new staff, untuk staff yang baru. This helped them, ini membantu mereka, feel supported, merasa disupport, ya, dibantu, and happy at work. Ya, dan bahagia saat bekerja. Jadi, ini menceritakan momen ketika banyak resign terjadi,
ya dalam durasi yang singkat karena ketiadaan grup mentoring group gitu ya, atau mentorship program. Nah, dari contoh ini kosakata mana saja nih yang harus kita perhatikan dengan baik? Yang pertama, made, ya, sama seperti tadi, seperti name, ya, a disampaikannya. Ini long vowel itu ada ayunannya seperti A'udzubillah. Nah, itu kan ada gitu kan. Nah, ini juga sama in English. There is long vowels and short vowels. Jadi ada huruf vokal panjang, ada huruf vokal pendek. Nah, huruf vokal pendek itu misalkan seperti pada kata pick, ya, ambil. Nah, ini enggak pick, enggak gitu ya. Pick, ambil aja, pick it up. Ya, nah, itu vokal-vokal pendek ya, pick it up. Nah, kalau ini vokal panjang, made. Nah, ditunjukkan oleh vokalnya yang ada dua huruf di cara pronunciation-nya. Makanya penting ya, di bahasa Inggris itu tahu formulasi kata dasarnya atau original sentence-nya seperti apa, and then the next one is how to pronounce it. Bagaimana melafalkannya. Jadi ini namanya phonics ya namanya, atau fonetik. Kemudian with, mirip dengan yang tadi, ya, ini TH ini tidak dibaca T, tetapi dibaca fa, ya, with. Selanjutnya ada now. Jadi bukan no, bukan ya, bukan O, tetapi A. Kita bisa melihat di sini simbolnya A. Now. Seolah kita membaca N-A-U, now. Gitu ya. Now. Oke. Yang ketiga, nah ini yang baru ya. Kombinasi TH. Jadi kombinasi TH yang pertama, ini bersuara fa. Sekarang kombinasi TH yang kedua, ya, lihat logonya ya. Seperti ini. Set. Nah, ini mirip nih dengan bahasa Arab ya. Zal dengan satu titik. Kan ada dal, ada zal kalau belajar huruf hijaiyah ya. Nah, TH kombinasi ini jadi bukan dis, ya, bukan dal tanpa titik atau huruf D ya. Jadi bukan ini ya. It is not D, but the, this is, that is, those are. Gitu cara bacanya ya. Nah, ini meningkatkan tuh kredibilitas teman-teman ya. Kalau bilangnya D, nah ini kelihatan tuh. Berarti bahasa Inggrisnya masih di level intermediate menuju advance ya. Tetapi kalau sudah advance, nah sudah mulai kenal ya dengan hal ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya perkenalkan adalah linking sound atau suara yang nyambung pada phrasal verbs atau between verbs gitu. Pada frasa verbal atau antar kata ya, yang bukan frasa. Jadi ini tidak dibaca move on, tetapi move on. Dan O-nya ke sini lebih bersuara A dibandingkan O. Let's move on. Let's move on to the next chapter misalkan. Ayo lanjut ke bab selanjutnya. Itu cara bacanya ya, move on, bukan move on. Nah itu terpisah. Jadi bukan move on, tetapi move on. Ya, seolah kita membacanya seperti ini. Nah, seolah seperti ini dibaca langsung ya. Move on. Shall we move on? Semua yang saya tunjukkan di sini adalah high frequency words atau kata-kata yang frekuensinya tinggi. Gitu. Yang kalau diulang-ulang jadi ketahuan salahnya ya. Maka kuasai. Selanjutnya ada S. Kadang ini dibacanya S. Ini tidak dibaca S seperti keledai ya, tetapi is atau as ya, as. As a great person, you need to titik-titik. Sebagai orang yang hebat, kamu harus titik-titik, titik-titik. Nah, ini cara pronounce-nya. Ya. Jadi perbedaan dengan tulisan ASS, ya, mohon maaf, memang tulisannya seperti itu, ya. Itu perbedaannya adalah pada pronounce S-nya. Jadi kalau yang ini, S-nya itu pronounce Z. Ya. As a presenter, ya, sebagai seorang presenter, gitu. Jadi bukan as a presenter, nah itu salah. Semuanya Z, harus Z ya, as a presenter gitu. Itu caranya. Nah, ini juga sama termasuk high frequency words ya, dari 15 tahun pengalaman saya mengajar ini banyak sekali ya kesalahan dilakukan ya di beragam institusi ya, kementerian ada,
korporasi ada, BUMN ada, international company juga ada ya. Ketika menyampaikan company ini company menyampaikannya ya. Jadi kalau company itu pada film-film sejarah Indonesia ya, atau mungkin sejarah zaman dulu, kan kita dijajah oleh perusahaan ya, makanya disebutnya company. VOC itu kan perusahaan bukan negara ya, maka kita dijajah oleh company. Nah itu betul menyebutkannya company, tetapi in English tidak dibaca company tetapi company. Nah huruf E terbalik ini dibaca E ya. Jadi kalau ketemu E terbalik itu dibacanya E bukan E. Jadi company. Company. Oke. Nah, semoga ini dipahami. Saya lanjutkan dulu hingga selesai ya sebelum menjawab pertanyaan. Oke. Nah, kita sudah belajar 2 tahap tuh. Pertama, opening with impact, ya. Singkat saja, sampaikan nama, perannya apa, saya mau presentasi apa. Halo, nama saya Gatot, saya mau presentasi tentang apa. Saya jabatannya apa, gitu ya. Sederhana saja. Kemudian delivering with clarity, menyampaikan dengan clear untuk konten. Nah, sekarang kita masuk kepada closing with confidence. Ada berapa tahap? 3, teman-teman. Yang pertama adalah summarizing atau menyimpulkan. Kita sudah belajar apa saja. Ya, so that brings me to the end of my presentations. Itu kalimatnya. To conclude, untuk menyimpulkan, nah itu kalimat starternya seperti itu. I would like to say atau I would like to state, ya saya ingin mengatakan atau saya ingin menyatakan, itu bisa dilakukan. Dan don't forget to thanking the audience, ya jangan lupa untuk berterima kasih kepada audience. Thank you for your attention. Now I'm open for questions. So this is between Q&A sessions. Ya ini antara penutup sesi akhir dengan sesi tanya jawab. The last one is declare your CTA. Sampaikan CTA-nya, call to action-nya apa? Ya, to close the sessions, I would like to ask all of you to let us move to. Gitu. Nah, kalau CTA kan seperti itu ya. Ada call to actions, meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. And I would like to close with this statement. Saya ingin menutup dengan sebuah statement. Practice makes perfect, misalkan. Ditutup dengan sebuah quotes. Itu bisa dilakukan. Udah, selesai. Ya, kita lihat contohnya ya. Pertama, so that is the end of my presentation. Nah, ini kita sudah ada di akhir presentasinya. We talked about why we made the program. Kita sudah bicara kenapa kita membuat program tersebut. What we did, apa yang sudah kita lakukan, and the result, dan hasilnya. To conclude, untuk menyimpulkan, the program worked well. Programnya berjalan dengan baik. But we will keep improving. Tapi kita tetap berusaha untuk improving it gitu, meningkatkannya, kualitasnya ya, ditingkatkan. Kemudian thank you for your attention. If you have any questions, I will answer them now. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. If you have any questions, kalau punya pertanyaan, saya akan menjawab. As a quick reminder, ini untuk sebelum menutup sesi, people stay when they feel happy and supported. Mereka akan bahagia, akan tetap ada di tempatnya ketika mereka merasa bahagia dan disupport. Ya, let's keep working together too. Nah, ini call to action ya. Ayo, keep working together. Tetap bekerja bersama to make our company better. Untuk bikin perusahaan kita bisa lebih baik. Dan sisanya pengumuman. Ya. Oke, sama dengan sebelumnya. Di titik ini, apa critical vocabulary-nya? Ada 3. Yang pertama, conclude. Jadi umumnya kombinasi 3 kata ini ya, C-O-N, ini dibaca con. Misalkan consumer gitu ya, itu dibacanya consumer. Kemudian consumption, consumptions, connect ya, terhubung gitu. Nah, umumnya dibaca con. Ada kasus-kasus ya, namanya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu rumusnya ada, tetapi pengecualiannya juga tidak sedikit. Nah, itu prinsip ketika belajar bahasa Inggris. Makanya harus santai ya. One step at a time. Small progress is better than a perfect dream gitu. Jadi, langkah yang progres atau perbaikan meskipun sedikit, meskipun kecil itu jauh lebih baik gitu. Ini prinsip saya dalam belajar bahasa Inggris ya. Itu jauh lebih baik dibandingkan impian yang sempurna. Jadi, itu ya, conclude dibacanya conclude. Nah, ini juga sama. Walaupun ininya satu, ya huruf vokalnya satu, tetapi tanda ini menunjukkan bahwa dia harus diayun seperti
long vowel. So this is not conclude tapi conclude. Conclude ya di ayun. Kemudian about. Ini bukan a ya tetapi e. Result, bukan result tetapi result. Pakai z sininya ya. Result. Apalagi dibaca result, nah itu jangan ya. Time sama i-nya satu tetapi dibacanya di ayun, long vowel, time. Kemudian ada short sama ya, sh. Pokoknya kalau ketemu kombinasi SH itu pasti sin dengan 3 titik ya. English for example, itu tidak English tetapi English. Shin, tebal ya, sh. Dan yang terakhir adalah thanks. Kombinasi TH. Jadi kombinasi TH itu cara pronounce-nya ada 2 ya. Ada dengan fa, ada dengan the. Cuma 2 ini. Tidak ada yang lain. There is none others. Ya, D itu nggak ada ya. Jadi cuma tha dan the itu cara kombinasi TH. Baik. Silakan ya ajukan pertanyaan di kolom komentar. Nah, sekarang bonusnya. Don'ts of business presentation. Hal-hal yang jangan sampai disampaikan ya saat presentasi bisnis. Yang pertama adalah maybe I just try to explain, maybe, nah ini bilang maybe, it's not professional, maybe it's uncertain, maybe itu nggak pasti, ya kalau mau diganti, ganti kata maybe itu dengan perhaps, ya, karena bikin terlalu ragu, apalagi kalau maybe itu diulang-ulang, jadi ini bikin kita nggak kredibel, it seems like we're not certain with what we're trying to say, seperti kita tuh nggak yakin gitu dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan pakai maybe, ganti dengan perhaps. Atau langsung aja, let me walk you through this clearly. Allow me to do my presentations. Ya, this is the time for me to present titik-titik. Langsung aja, ya nggak pakai maybe. Yang kedua adalah, kalau misalkan slide presentasinya menurut kita nggak terlalu bagus dan seterusnya, don't say it. Don't expose it to your client atau your boss, ya. This slide is not really good, the picture is not really good, udah nggak usah fokus itu ya. Fokus seperti itu pada saat mempersiapkan. But during your presentations, you are the best persons among others. Teman-teman itu orang terbaik ya, yang pengen didengarkan omongannya gitu. Jadi jangan mengucapkan sesuatu yang merendahkan diri sendiri. Masalah orang lain bilang gambarnya jelek itu urusan orang lain. Your problem is to present it as if it is your best effort. Ever gitu ya. Jadi tugasnya kita atau masalah kita adalah mempresentasikan apapun yang tampil pada saat melakukan presentasi itu seolah-olah itu adalah hasil terbaik gitu. Bagaimanapun kita melihat tampilannya ya. Karena ini menjatuhkan diri sendiri. Ya, langsung saja here is a quick overview of the key data I would like to share bla bla bla, langsung gunakan ya rumus-rumusnya. Yang ketiga, kalimat ketiga adalah I think you can see by yourself in this slide. Ya, please take a look at yourself. Nah, itu kalimat-kalimat yang tolong dilihat sendiri ya. Itu datanya menunjukkan, nggak ditunjukkan tapi tempatnya di mana, bercerita tentang apa, fokusnya di mana, datanya lumayan rumek misalkan ya, lumayan detail. Nah, itu jangan sampai demikian. Jadi pandu audiens ya, mau melihat bagian yang sebelah mana. Take a look at this top left of the chart gitu misalkan, tangannya langsung menunjukkan ya bagian mana gitu, atau pakai pointer juga bisa. Take a look on the result from 2013 gitu, lihat hasil di 2013 ya, langsung di highlight gitu. Nah, kita pandu ya, we guide the audience. Nah, I don't speak English very well, I'm so sorry with my English, I'm so sorry my English is not really good. Nah, nggak usah. No need to say that. Ya, nggak perlu mengatakan hal itu, merendahkan diri, dan seterusnya. Just do your best. If you need to, ya kalau memang butuh, ya I will try my best. I will try my best to give my presentations with my English. Gitu, ya. Do support me. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampaikan, I'm so sorry, my English is bad, not good. Udah, ya. Itu merendahkan kualitas kita. Every one in the company is the face of the organization. Setiap orang yang ada di perusahaan itu adalah wajah bagi organisasi tersebut.
Nah, kalau organisasinya bilang I'm so sorry my English, nah itu berarti merendahkan kualitas organisasinya juga, nggak hanya diri kita pribadi. So, just do your best. Oke, I finish, thank you. Nah, ini juga ya. Jadi ada kaidahnya untuk menutup sebuah sesi ya. Jangan terlalu mendadak. Simpulkan terlebih dahulu apa yang tadi sudah disampaikan, ada call to action-nya minimal ya. So as a conclusions atau to conclude bla 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 sampaikan, and then to close the sessions I would like to say apa. Jangan finish, thank you gitu. Nah, itu terlihat tidak dipersiapkan dengan baik. So your last impressions will be on jeopardy ya. Ada dalam taruhan kalau melakukan hal itu. Sekarang rumus tensis apa saja ya yang umum digunakan. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Umumnya adalah pada pola simple. Jadi simple itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang fakta umum. Nah, kuasai tensis ini terlebih dahulu to make you are able to present with English better. Karena rata-rata yang digunakan pada saat presentasi adalah pada simple tense gitu, atau tenses yang bercerita tentang fakta umum, kemudian hal yang rutin dilakukan. Ya, umumnya seperti itu. Nah, terakhir ini ada contoh ya, teman-teman nanti bisa lihat kalimat-kalimat yang standar, cara mengupgrade-nya itu seperti apa. So, kita sudah melewati 3 bagian ya dari sesi presentasi kita, opening with impact, delivering with clarity, and close with confidence. And then I'm open for Q&A session. Silakan Kak Vera dipandu kembali. Oke, thank you Mr. Gatot. Oke, untuk sesi selanjutnya, dikarenakan pematerian sudah selesai, sesi selanjutnya itu adalah Q&A. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau tidak hanya bertanya, sharing juga boleh ya bersama Boleh. dengan Mr. Gatot. Oke. Silakan. Yang ingin bertanya boleh silakan raise hand ya, atau bisa langsung on mic. Silakan. Apa ada pertanyaan Hai. lanjutan? Boleh dibacakan saja dulu, Kak. Oke, kita akan bacakan saja yang di dalam komentar dari Kak Arika Mayanti untuk pertanyaannya. Kalau klien kita orang asing yang juga non-English speaking dan kita nggak paham dia ngomong apa, kayak dari Jepang, untuk sopannya bilang gimana untuk beliau agar mengulang kalimat. Seperti itu. Oke, thank you. Ini dari Kak Ria ya. Terima kasih Kak Ria. I will try to answer. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kak Ria. Nah, in terms of communication gitu, terkait komunikasi, apa yang kita lakukan dalam komunikasi itu tidak lepas dari 3C ya. The 3 C's of communication. 3C di komunikasi. Apa saja? C yang pertama adalah, kalau yang ikut kelas saya pasti tahu ya, conclude gitu. Jadi no need to be afraid, nggak perlu takut kita nggak paham atas apa yang disampaikan oleh orang lain. What we need to say actually to get a conclusions from every single motion. Jadi intinya adalah nggak perlu takut untuk menginterpretasikan hal yang salah. Ya, karena a conversation happen, sebuah percakapan itu terjadi because there is still not, because the understanding is not at the same level gitu, karena pemahamannya masih di level yang berbeda, makanya masih ngobrol. Kalau udah di level yang sama, pilihannya berhenti ngobrol atau lanjut ke topik yang lain kan gitu. Jadi pastikan kita punya kesimpulan. Yang ngomong misalkan orang Cina, orang India, dan seterusnya, ya nggak masalah. Yang penting kita punya kesimpulan atau
able to predict ya, bisa menduga-duga. Ini orang ngomong apa sih gitu. Nah, setidaknya kita punya kesimpulan. Orang Jepang kan biasanya ngomong, oh, my name gitu. Ya, orang Jepang biasanya endingnya itu selalu pakai vowels. Jadi dia nggak bisa bilang Gatot gitu ya. Gatot kan endingnya konsonan tuh T gitu. Oh, Gatoto-sang. Jadi pasti bilang Gatoto gitu. The endo gitu. Nah, biasanya kayak gitu. The endo my presentation no gitu ya kayak gitu ya. Nah, at least you have your conclusions. Jadi nggak perlu ragu, pastikan punya kesimpulan. Yang kedua adalah confirm. A declarative conclusion is confirmations gitu. Jadi kesimpulan yang diutarakan adalah konfirmasi. Ya, kita konfirmasikan. Uh, Nakamoto-san, what you just said is actually apa gitu. So from what I understand from what you said, you think that titik-titik gitu ya. Boleh saya kasih contoh kalimatnya ya. So misalkan based on what you're saying, I can't is that true? Nah, ya. Apakah benar kalau gitu misalkan ya. Jadi berdasarkan apa yang kamu sudah katakan, apakah benar kalau apa gitu. Atau my understanding about what you said before is gitu. My understanding about what you just said before is titik-titik. Jadi sampaikan saja apa yang sejauh ini kita pahami. Nah, C yang terakhir adalah clarify. When you do the confirmation, ketika kita menyatakan konfirmasinya, nanti kita akan dapat klarifikasi. Apakah yang kita pahami itu sudah tepat atau belum gitu. Jadi nggak perlu takut bertemu dengan siapapun. Ya, pengalaman saya menjadi interpreter, kemudian melakukan presentasi di depan orang asing yang non-native speaker ya, seperti orang Filipina, orang India, orang Singapura, orang China, orang Jepang, orang Korea. Wah, itu challenging banget ya, sangat menantang bahasa Inggrisnya karena mirip dengan kita orang Indonesia, tapi bedanya orang Indonesia tuh masih jauh lebih baik pronunciation-nya. Tetapi mereka pronunciation-nya wah sangat luar biasa. India mungkin pronunciation-nya bagus, tetapi speed-nya sangat luar biasa cepat. Nah, itu kita butuh penyesuaian. Nah, senjata saya ya ini 3C ini. Ya, pastikan saya fokus, memperhatikan apa yang dia katakan, dan punya kesimpulan. Kalau sudah punya kesimpulan, nyatakan kesimpulannya. I don't really have a burden whether my conclusions is right or wrong. Ya, saya nggak punya beban dalam tanda petik bahwa yang saya simpulkan itu benar atau salah, karena ya namanya juga konfirmasi gitu. Ya, kita nggak memiliki kesimpulan terus nggak bertanya kan gitu. Jadi kesimpulannya justru kita konfirmasikan ulang ya. Dan mereka juga pasti paham karena kita kan bukan penutur bahasa Inggris yang native juga gitu. So, I hope that help ya. Semoga ini membantu. Conclude, confirm, clarify. Silakan, ada yang ingin berinteraksi secara langsung? Boleh sekali ya. Semoga menjawab ya Kak Ria Nurmalita. Oke, silakan Kak Vera. Oke, sorry Mister Gatot tadi pertanyaannya dari Kak Ari. Semoga terjawab ya dari Kak Ari. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ria. Untuk pertanyaannya, jika situasi kita di tengah percakapan, kita mau masuk ke diskus bersama konsultan atau klien, agar bahasa Inggrisnya benar dan langsung menyambung diskusi, gimana ya? Seringkali masuk diskusi itu dan salah penyampaiannya. Oke. Mohon maaf Kak Vera, tadi saya baru saja menjawab yang Kak Ria Nurmalita. Oke, baik. Yang 3C Oke. tadi, yang confirm, conclude, clarify ya. Nah, ini ada Oke, Kak Ibrahim nih. berarti Silakan.
Oke, next di pertanyaan selanjutnya dari Kak Ibrahim, problem yang sering ditemui itu biasanya penggunaan kata penghubung yang baik dan sopan dalam presentasi dua arah. Oke, mungkin ini hanya tanggapan saja ya. Ya, Oke. sepertinya Dari demikian. rekan-rekan yang lain, mhm. Silakan dari rekan yang lain boleh. Masih ada waktu berapa menit lagi, Kak Vera? How many minutes left? Em, 15 menit lagi Oh, bisa. masih panjang waktunya ya. Lumayan tadi ya saya Iya. sacet-sacet berarti presentasi ya. Oke, jadi bisa rekan-rekan yang ingin bertanya atau mau sharing, silahkan ya. Boleh, silakan. If you want to discuss about how to train your presentation, saya bagaimana cara melatih presentasinya misalkan, ya itu boleh. Not necessarily only for the content, ya, atau English statement-nya. Nggak harus tentang English kontennya juga nggak apa-apa. Oke, baik Kak Ibrahim ya. Kak Ibrahim boleh kasih contoh, bisa di-unmute, ngobrol langsung, atau mungkin di kolom chat, yang dimaksud dengan kata penghubung itu seperti apa ya? Karena yang saya tahu kata penghubung itu conjunction, kata hubung, atau prepositions-nya misalkan. Nah, apakah itu atau bukan? Bisa ditulis dalam bahasa Indonesianya misalkan ya. Ketika saya ingin menyatakan apa gitu, supaya saya dapat konteksnya. Mohon maaf ya, silakan Kak Ibrahim. Silakan Kak Ibrahim, contoh kalimatnya misalkan seperti apa? Kata penghubung yang sopan untuk komunikasi dua arah. Baik, kalau gitu saya coba review ini ya. Nah, mudah-mudahan ada yang nyambung nih dari requestnya Kak Ibrahim. Gimana caranya kita mengajukan kalimat yang dalam tanda petik dipersepsikan polite, yet and professional, ya, sopan dan profesional. Jadi pertama, hindari mengatakan I want to tell you about, I want to present about. Nah, ini terlalu standar ya. Upgrade dengan I'm going to walk you through titik-titik titik-titik ya. Saya akan menghantarkan Anda melewati apa. Gitu, itu bisa digunakan. I'm going to walk you through my presentations to recognize on how the employees retention from the period of tahun berapa sampai tahun berapa misalkan. Atau ketika kita mengatakan bahwa actually sir this is very important. Nah, this is very important itu standar. Upgrade ya supaya lebih sopan, lebih profesional dengan displays a critical role in our job process gitu. Jadi ini memainkan peran yang sangat kritis di keseharian kita ya dalam bekerja misalkan. Atau it support a very critical perspective misalkan. Nah, ini gunakan kata-kata seperti critical atau not just very important gitu. Bukan hanya penting saja disampaikan ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah ketika kita ingin mengatakan we did this, kita sudah melakukan ini. Ya, sampaikan we implemented this strategy for about berapa lama dan seterusnya. Atau our implementations related with this matter is apa? Implementasi kami terkait masalah ini adalah apa? Ya, not just we already did this, we already did that. Nah, itu terlalu standar ya kalimatnya. Yang keempat adalah this is the result. Ya, memang tidak salah, tetapi levelnya kita naikkan. Gitu. Jadi poinnya di sana. The outcome of our program since 2023 clearly shows. Gitu. Ya, contohnya seperti itu. Jadi menyampaikan dengan kalimat yang berbeda untuk tujuan yang sama.
Nah, nanti dampaknya akan berbeda. Because communication is talking about impact ya. Jadi komunikasi itu segala yang terkait tentang dampak ya dari apa yang kita sampaikan. Let's take a look at this slide, for example. Tolong lihat slide ini. Nah, naikkan kalimatnya, upgrade lagi menjadi let me draw your attention to this part of the slide. Atau allow me to introduce you to our main program. Jadi, itu cara menyampaikannya dengan cara yang lebih baik, tidak sekedar cara-cara yang standar seperti yang di-highlight kuning seperti ini. Semoga menjawab ya Kak Ibrahim, karena tadi tidak dituliskan kalimat penghubung yang sopan dan terstandar menurut Kak Ibrahimnya seperti apa. Semoga presentasi ini atau ini menjawab dari pertanyaannya Kak Ibrahim ya. Silakan saya kembalikan ke Kak Vera. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan pertanyaan dari Kak Parwati. Bagaimana membangun rasa confident kita dalam melakukan presentasi? Apakah ada tipsnya? Oke, terima kasih Kak Parwati Radini ya. How to build our confidence to do presentations. Is there any tips? Apakah ada tipsnya ya? Baik. Jadi confident itu terdiri dari satu, persiapan yang baik. Jadi tidak disebut, nggak akan bisa muncul tuh perasaan pede kalau persiapannya tidak baik. Ya. Yang kedua, confidence means atau gini, afraid. Ya, jadi confidence itu bukan menghilangkan rasa takut. Ya, it's not removing your afraid. Jadi bukan menghilangkan rasa takut. It's about being afraid, but still do it anyway. Karena rasa takut itu tidak bisa dihilangkan. Rasa takut itu cuma bisa dilewati. Ya. Kalau kita menghilangkan rasa takut, nanti setiap hari kita nekat terus. Ya. Jadi nggak bisa dihilangkan. Ada seorang yang menghilangkan rasa takut, ODGJ misalkan. Nah itu rasa takutnya hilang. Rasa takutnya, rasa malunya itu hilang. Ya. Jadi pakai baju nggak pakai baju pede weh gitu ya, jalan kemanapun ya di depan siapapun, mau presiden mau apa gitu nggak peduli. Nah itu ketika rasa takut atau rasa malu itu hilang, maka prinsipnya rasa takut itu akan selalu ada, tetapi do not make it as a block of your performance. Jangan bikin itu jadi penghalang ya dari performance kita. Barusan saya lihat Tom Cruise ya, di film apa wawancara, dalam sebuah wawancara Tom Cruise di film terbarunya, dia bilang punya rasa takut nggak? Ya ada rasa takut, dan rasa takut itu bagus. Rasa takut itu bikin dia mempersiapkan dengan lebih baik ya, dan dia punya rasa takut dan tetap melakukan gitu untuk konteks hal yang positif tentu saja ya. Itu Kak, jadi pastikan ada persiapan yang baik dan rasa takut itu tidak untuk dihilangkan, tetapi jangan dijadikan sebagai penghalang untuk perform. Ya perform aja. Oh, yang terakhir, mohon maaf nih yang terakhir ya. Ada latihan ya. Latihan yang intensif. Setidaknya 5 sampai 10 kali deh gitu ya. Kalau misalkan kita harus presentasi, pitching, report dan seterusnya. Do not ever, ya, jangan sampai make your actual presentations as your training gitu. Jangan latihan itu langsung di momennya gitu, jangan ya. Jadi harus ada 5 kali presentasi atau idealnya 10 kali presentasi deh. Dan harus di depan orang real. Satu orang juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau latihannya di depan kaca, latihannya di depan kamera, there is different konteks, yaitu untuk konteks yang berbeda. Semoga ini menjawab ya untuk Kak Parwati Radini. Thank you for the explanation ya, Kak. Siap, sama-sama Kak.
Oke. Selanjutnya dari Kak Rahmayanti, untuk pertanyaannya bagaimana cara agar kita tidak terlihat gugup saat presentasi atau kita tidak lupa ya agar tidak diam. Mungkin selain yang confident itu ada tips yang lainnya, Mister? Hmm. Oke, wah ini pertanyaannya singkat, padat, banyak ya. Jadi ada 3 nih, satu tidak terlihat gugup, ya. Kemudian tidak ada yang lupa, dan yang ketiga supaya tidak diam. Ya ada 3 nih, luar biasa nih. Terima kasih Kak Rahmayanti ya pertanyaannya. Yang pertama, mungkin tadi dari jawaban untuk Kak Parwati ya, itu cukup menjawab nih ya supaya tidak terlihat gugup. Oh, gini gini gini. Gini. Oke oke oke. Saya jawab ya. Jadi, confident ini melanjutkan dari Kak Parwati nih ya. Confident to actually nah ini ya. Memulai dengan pede itu tuh mitos ya. Mitos nih memulai dengan pede tuh. Orang itu pede itu setelah memulai gitu. Jadi mulai dulu baru pede gitu. Kalau memulai dengan pede sebetulnya mitos ya yang ada di judul-judul event atau judul-judul pelatihan. Ya konteksnya sebetulnya adalah tadi tuh sebetulnya pertanyaan yang sebenarnya adalah how to looks confidence gitu. Jadi bagaimana cara untuk terlihat confident ya, bagaimana cara untuk terlihat pede. Sebetulnya pertanyaannya itu ya, bagaimana terlihat pede. Jadi apa yang perlu diperhatikan? Ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah vokal. Pastikan vokal kita kuat, vokal kita appropriate ya, bukan nyaring ya. Kalau nyaring nanti untuk demo, nah itu ya untuk presentasi di demo ya. Jadi vokalnya terdengar dengan baik, nyaring. Kemudian apalagi ya dari sisi vokal itu ada clarity, kejelasan. Ya kejelasan huruf. When you pronounce something itu hurufnya itu dilafalkan dengan tepat. Itu dari sisi vokal. Yang kedua, dari sisi verbal. Ini tidak berurutan ya. Verbal, kata-kata yang dipilih ya. Tadi saya sudah kasih contoh tuh. Jangan ngomong ini, harusnya ini. Jangan yang level standar, tapi yang harus upgrade. Nah, itu contoh untuk pemilihan verbal. Nah, yang ketiga adalah visual. Ya. Jadi pastikan ketika kita berbicara, visualnya terlihat pede. Mentalnya masih belum pede, nggak apa-apa, lanjut aja terus. Ya. Tetapi visualnya harus terlihat pede. Salah satunya adalah using your hand gesture, menggunakan gestur tangan. Karena secara statistik, the more you confident, the easier for you. Saya ulang ya, the more you confident, the easier for you to use your hand gesture. Jadi semakin kita pede itu, semakin kita mudah untuk menggunakan gestur tangan. Nah, challenge-nya adalah kita lagi kondisinya tidak pede. Nah, pasti tendensinya itu nggak menggunakan gestur tangan. That's why push yourself to use your hand gesture when you try to explain something. Ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu. Sama ini saya di depan kamera juga sebisanya saya menggunakan gestur tangan. Supaya apa? Supaya terlihat pede. Padahal mah deg-degan mah pasti ya ada gitu at the very beginning. But right now it seems like more easy atau easier for me ya to explain something. Nah, ini dulu deh Kak ya untuk berbagi dengan yang lain ya. Jadi semoga ini bisa diterapkan karena ini kalau diterapkan wah ini luar biasa banget, akan terlihat pede gitu untuk menyampaikan konten yang sudah bagus dipersiapkan. Baik, silakan Kak Vera. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Rahma. Oke, sudah ada respon katanya. Baik, terima kasih. Lanjut dari Kak kita, yaitu buka forum atau komunitas untuk presentation practice sama-sama nggak ya? Mau practice in real situation, nggak ada partner yang bisa kasih feedback. Jadi bingung apa yang harus diimprove katanya.
Baik, terima Baik. kasih Kak Rizkita Manda ya. Oke, keep follow my Instagram ya. Insya Allah nanti akan ada announcement-nya eh, untuk komunitas presentasi bahasa Inggris. Ya, nanti teman-teman bisa bergabung di sana. Yang kedua, kan tantangannya kan kita nggak punya teman gitu. We don't have friend to be the audience or even someone who can give us feedback gitu untuk menjadi audience atau orang yang bisa memberikan kita feedback. So di thread itu banyak sekali saya lihat itu luar biasa orang-orang. Saya aja belum melakukan itu loh. Ya saya termasuk yang kurang ajar mungkin ya langsung loncat ngajar bahasa Inggris gitu. Di luaran sana ada yang melakukan 100 hari challenge ya, 100 days challenge to present anything in 1 minute untuk mempresentasikan apapun dalam 1 menit. Direkam, direcord, diupload. Dan dia nanti dapat banyak feedback tuh. Ya teman-teman, ini tantangan aku hari pertama, excuse my English ya gitu. Maklumi bahasa Inggris aku ya. Aku lagi melakukan 100 hari tantangan presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu videonya diupload. Tolong kasih feedback ya teman-teman. Nah gitu. Jadi ada latihannya, kemudian teman-teman tetap bisa dapat feedback tuh. Yang saya lihat tuh banyak teman-teman di thread ya melakukan itu. Nah, teman-teman melakukan di sosial media yang lain juga boleh-boleh saja ya, mau di Instagram atau di Facebook atau di TikTok mungkin ya. Itu bukan hal yang salah untuk dilakukan, orang namanya latihan ya. Jangan berpikir bahwa kesempurnaan itu datang begitu saja, bangun tidur langsung perfect, enggak seperti itu. Sama, kembali nih saya merefer ke Tom Cruise ya, wawancaranya Tom Cruise. Saya itu belajar merangkak dulu, katanya sebelum bisa berjalan, katanya. Merangkaknya di mana ya? Merangkak di atas kereta, ya, merangkak di atas kapal selam, gitu. Jadi kalau lihat Tom Cruise tuh bisa gugulingan, gitu ya, di kedalaman berapa ratus meter dan seterusnya. Latihannya tuh pelan-pelan, gitu dan dia mau belajar, willingness to learn, open for many feedback as possible, terbuka buat feedback yang sebanyak mungkin. Itu Tom Cruise itu usia sampai 60 berapa ya, 62 atau 63 itu. Ya masih harus berlari dan seterusnya karena dia senang sekali belajar, senang sekali melompati limit yang dia yakini gitu. Kalau dia yakin bisa ada di level 3, dia pengen lompatin level 3 itu ke level 4 dan seterusnya. Nah, sama teman-teman juga bisa lakukan itu. Tips paling sederhana yaitu lakukan 10 days challenge dulu kalau 100 hari terlalu panjang misalkan ya. Lakukan tantangan 10 hari presentasi bahasa Inggris. Namanya presentasi itu mempresentasikan apa aja. You can present this speaker, for example, hello everyone, I have a speaker. This is my favorite speaker. The color is blah blah blah. The using is blah blah blah. The usage untuk apa gitu. Sampaikan aja nonstop for 1 minute. Jadi nanti kelihatan bedanya. Kapan kita akan mempresentasikan dengan persiapan, kapan dengan non persiapan ya. Itu dua-duanya bisa dilakukan. Saya mau tantangan 10 kali presentasi tanpa persiapan, itu bagus dilakukan. Saya mau tantangan presentasi 10 kali dengan persiapan, itu juga bagus dilakukan ya, dan minta orang lain memberikan feedback. Itu kurang lebih tipsnya, semoga bisa dilakukan. Jadi yang sulit itu berubah, tapi yang paling sulit adalah konsisten. So be consistent ya, to make your English presentation better. Itu Karis kita Manda ya. Silakan Kak Vera. Masih ada lagi? Oke, sudah ada respon yang nyanyi thanks Mr. G. Oke, mungkin dikarenakan keterbatasan waktu, kita cukupkan saja untuk pelatihan di hari ini. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai dan untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi foto bersama. Jadi saya minta waktunya 10 detik saja untuk diaktifkan kameranya ya. Boleh? Silahkan diperlihatkan. Yang bisa on cam, silahkan on cam. Oke, kapan lagi nih bisa foto bareng dengan Mr. G ya? Aduh, kayak artis aja Kak Vera. Nah, sudah diinfokan juga. Jadi untuk rekan-rekan,
Ada juga program dari Upskill dan juga kelas HR. Tiap bulannya ada kelas gratis dan jangan lupa bisa di-follow juga akunnya dari Mister Gatot Sandi. Seperti itu. Bisa dicek juga ya di bagian beranda atau profilnya, sosial medianya Upskill ataupun di kelas HR. Maafkan belum bisa on cam ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, udah siap semuanya. Yang mau bergaya boleh mau peace, jempol, atau oke juga bisa ya. Oke, maaf nggak bisa on cam lagi rame. Ramenya di mana nih kakak? Kayaknya kakak lagi konvoy ya. Konvoy Oke, Persib ya kayaknya. oke. Di sini ada dua slide. Slide yang pertama dulu boleh cheese ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, tahan sebentar. Oke, slide yang kedua. Bapak-bapak. Apa itu? Sudah. Oke, Alhamdulillah untuk pelatihan di hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Mister Gatot Sandi atas pematerian yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang diberikan bisa memberikan bermanfaat kepada seluruh peserta dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir meskipun di malam minggu ya. Semangat antusias dan saya Vera mengucapkan mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Waalaikumsalam ya warahmatullahi pertengahan. wabarakatuh. Thank you. Dari Mister Gatot ada yang mau disampaikan? Sudah cukup ya? Practice makes perfect. Salah. Practice makes perfect is a myth. Jadi praktek untuk kesempurnaan, untuk bisa sempurna itu mitos ya. Yang fakta adalah practice makes progress. Jadi dengan berlatih itu kita jadi punya progress. And small progress is better than a big dream. Ya. Jadi progres yang sedikit itu masih jauh lebih baik daripada mimpi yang sempurna. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank wabarakatuh. you. Thank you. Izin and meeting ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.